Ini adalah konten yang paling sering banget gue buat, tapi gue jarang banget ngebandingin langsung 3 biji boy. Nah, di video kali ini gue bakal bahas langsung budget 1 jutaan, kasa 1 jutaan. Gue paling suka banget ngebahas HP 1 jutaan. Entah kenapa tuh enak gitu, ngebahas 1 jutaan tuh enak. Head komennya dapat kadang ya kan, ngebandinginnya kadang sama mantan flagship nih si tai ini, kadang ada yang komen gitu ya kan, anjay. Dan yang paling gue sukanya lagi, handphonenya tuh anti ribet boy. Nah oke, di video kali ini gue bakal ambil contoh ya. Ada tiga brand ya. Yang dari brand Samsung ya, dari kubu Samsung gue ambil dari Samsung Galaxy A50. Oh no bukan. Samsung Galaxy A51 men. Anjay. Ini handphone udah gue pakai sekitar 1 mingguan dan surprisingly kalau lu bandingkan dengan iPhone yang harga 1 jutaan atau yang setara, gue lebih pilih Samsung ini sih. Tapi nanti belum selesai video baru mulai. Nah, dari kubu brand sebelah ya kita ambil dari perbandingannya si Poco. Nah, dari kubu Poco gue ambil contoh dari si Poco M5s. Nah, sekedar informasi aja, handphone ini sama-sama harganya di bawah 2 juta alias harganya 1 jutaan. So, gue coba adu dulu antara dua ini dulu deh. Kalau gue tanya ke kalian semua yang lagi nontonin video ini, kira-kira lu bakal sudi nggak nih ngeluarin dana 1 jutaan buat beli handphone? Mungkin kalau sebagian orang yang lagi nontonin video ini buat HP kedua, ketiga, atau buat hadiah, atau buat adik, atau buat bucil-bucil ngegame. Nah, jadi pertanyaannya balik lagi nih, pertanyaan fokus. Lu lebih pilih Samsung atau Poco nih? Poco atau Samsung nih budget 1 jutaan nih? Oke, gue coba bantu jawab ya. Saran gue mending ambil tonton dulu video sampai selesai. Tapi gini, kalau sekira kebutuhan lu buat performa buat handphone ya, performa kameranya, saran gue lebih pilih ambil si Poco aja ketimbang Samsung. Itu gambaran yang bisa gue kasih kisi-kisi ke kalian di awal video ini. Nah, tapi kalau lu yang merasa pengen ya mikirin harga jual, abis itu lu kalau BU gampang ngelepas handphonenya, ya kita nggak tahu. Untuk market 1 jutaan tuh nano-nano lah. Banyak orang yang beli HP 1 jutaan, kadang BU langsung jual lagi gitu, kayak gitu-gitulah. Nah, itu lebih comfort di Samsung. Semua orang tahu Samsung ya kan, dan kita sekarang bahas displaynya. Oke, itu cuma bacot-bacot ria nggak jelas ya di awal-awal video. Kalau lu ditanya layar paling nyaman di semua handphone yang bakal gue bahas di video ini, gue bisa bilang Samsung A51 paling the best di antara handphone yang lagi kita bicarain ini, yang bakal kita gibain ini. Kenapa? Karena layar Samsung menurut gue selama gue pakai selama berminggu-minggu ya, 1 minggu lebih sih exactly tepatnya, ini salah satu layar yang paling pekat warnanya dan paling enak. Entah kenapa gue nonton video pakai handphone ini berasa nyaman sekali, enak sekali ya kan. Waduh, mantep banget. Nyaman banget lah intinya. Gue biasa buat apa ya, nonton video-video silaturahmi orang-orang Jepang gitu tuh kayak ngerasa pingnya tuh ping nyala gitu boy, kayak enak gitu, kayak menjiwai gitu. Dan kalau di zoom gitu enak banget. Ini handphone ya, ini gue coba zoom manual pakai kamera, itu nggak kelihatan pecah ya, apalagi lu pakai kayak biasa aja gitu. Ini layar kelihatan sharp, pokoknya enak lah. Oke, hampir lupa gue sebut, kita ambil dari kubu sebelah ya, apalagi kalau bukan si Apple. Ini budget 1 jutaan, gue ambil ada 2 sampel, iPhone 7 Plus atau iPhone 8. Ini harganya mirip-mirip, jadi silakan lu pilih yang mana sesuaiin kebutuhan. Tapi intinya dari kubu iPhone, gue ambil dari 2 tipe, iPhone 7 Plus dan iPhone 8. Nah, perbandingan ini semua harganya itu di bawah 2 juta, under 2 juta, dan harganya 1 jutaan semua. Lu mampu beli si iPhone 7 Plus, lu mampu beli iPhone 8, lu mampu beli iPhone 8, lu mampu beli Samsung Galaxy A51, lu mampu beli Samsung Galaxy A51, lu mampu beli Poco M5s. Jadi semua harga ini saling bererotan ya, tergantung di mana kalian beli, tingkat kemulusannya, bla 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 bla. Oke, kalau ngomongin soal display, finally tadi di awal video kan gue bilang si Samsung oke banget. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan iPhone bang? iPhone seri lawas. Kalau lu beli HP iPhone harga 1 jutaan, of course lu dapat iPhone versi lawas ya kan. Dan layarnya gimana? Lebih enak iPhone versi lawas atau Samsung yang kekinian lebih baru sikit ya? Jawabannya lebih enak Samsung, gue lebih pilih Samsung. Nah, yang kedua pemenangnya menurut gue layar, kalau kita ngomongin layar, itu Poco M5s. Ini udah AMOLED juga boy. Jadi ada 3 handphone yang bakal kita bandingin ya. Dari kubu Android ada 2 biji, Poco, Samsung, dan dari kubu iPhone ya ada iPhone 8 dan 7 Plus. Urutannya gini, layar paling enaknya si Samsung A51, yang kedua Poco M5s, dan yang ketiga si iPhone 7 Plus, yang keempat si iPhone 8. Intinya iPhone 8 urutan terakhir lah, gue kurang suka layar iPhone. Meskipun tuh layar original ya. Entah kenapa layarnya tuh menurut gue kecil ya. Dan pemenangnya, ya of course si Samsung Galaxy A51. Mungkin di sini lu yang penasaran ya, kenapa sih bang lu bisa pilih
Samsung gitu untuk masalah displaynya. Ini bukan hanya pamor Super AMOLED Samsung bla bla, bukan. Gue tulis secara detail ya, ada di deskripsi, coba lu baca deh. Itu hasil experience gue pakai HP ini selama 1 mingguan lebih. Dan menurut gue poin-poin yang bakal gue sebutin di deskripsi jadi pertimbangan berat lah buat lu yang butuh banget yang namanya HP 1 jutaan tapi layarnya displaynya gacor parah, enak parah. Lu nggak bakal nyesel men kalau lu apa ya, beli handphone mungkin buat HP kedua ketiga atau buat hadiah atau memang buat HP cadangan atau buat HP multimedia bla 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 ya, yang intinya lu pengen bagus displaynya, Samsung aja ambil Samsung. Jangan lu ambil iPhone meskipun iPhone itu layarnya masih original, masih buatan Apple ya kan. Kenapa? Karena yang pertama untuk ukuran kecilnya 4,7 inci, untuk ukuran yang varian plusnya 7 plus itu layarnya masih di 5 incian, under 6 inci. Dan screen to body ratio-nya ampas parah ya kan. Jadi menurut gua dagu tebel, bezel tebel, kayak lu nonton video atau apapun itu sekarang itu kayak di-minimize gitu. Jadi menurut gue kalau lu mau ambil dan lu memang gak suka, abang gue iya sih layar Samsung oke, tapi gue gak suka merek Samsung, ya udah nomor 2 gue bilang urutannya si Poco M5s ini kenapa lebih menang dibandingkan si iPhone. Jadi gini, teman-temanku yang saya hormati ya, gue tuh bukan ngebandingkan yang namanya mantan flagship dengan HP-HP murah kayak gini, enggak. Gue ngebandingin, gue ngeliat dari sudut harga ya, value-nya. Lu ngeluarin budget sekian-sekian juta, ya kalau lu beli handphone yang lebih worth it, lu gak usah pandang bulu tuh mau mantan flagship mau apa, intinya nyamannya lu dapat gitu. Poinnya ke situ. Sekarang kita ngomongin soal desain. Ini banyak orang, mungkin sebagian di luar sana mungkin ini berlaku untuk orang-orang yang pedalaman kali ya. Sok keras banget anjir gue ngomongnya. Karena gue suka kesel men kadang. Lu baru beli iPhone jadul dan lu pamer bla 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 di sosmed. Gue tau lah mungkin metriknya seperti itu ya. Kalau kita pamer, nyenggol sana sini, gitulah ya, banyak naik lah traffic videonya. Tapi perlu gue tekanin ya, kalau lu mau ngincar gengsi buat sebuah desain, lu jangan beli varian 7 Plus, iPhone 8, enggak, jelek men. Lu nganggap iPhone berkelas, yang ada lu dikatain gitu, HP zaman dinosaurus gitu. Ngomongin soal desain, gue bakal nobatin iPhone 8, iPhone 7 Plus itu di urutan paling terakhir ya. iPhone 8 urutan nomor 3, iPhone 7 Plus posisinya nomor 4 menurut gue kalau kita ngomongin soal desain. iPhone 7 Plus paling belakangan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama Poco M5s. Menurut gue di antara 4 handphone yang lagi kita bicarain ini, handphone yang paling ganteng adalah Poco M5s. Ini adalah HP paling ganteng-gantengnya dari mana sih, Nyet? Nah, gue coba jelasin. Handphone ini ganteng dari segala sisi. Kalau kita lihat dari sudut samping, dia bezelnya nggak terlalu ngotak, nyaman, tapi di bagian tombol-tombol volume power gitu dia kayak agak pipih sedikit. Itu ngebikin feel kita ngeklik tuh enak. Dan di bagian belakangnya ini, dia nggak matte dan nggak terlalu shiny, cuman pas gitu. Itu ngomongin soal desain, Poco menang lah. Nah, kalau buat rekam video, udahlah nggak usah banyak bacot ya kan, langsung aja lu ambil iPhone. Nah di video ini, in this case ya, kita lagi ngebahas kalau iPhone yang ada di video ini iPhone 8 dan iPhone 7 Plus. Nah, di antara 4 handphone yang lagi kita bicarain ini, untuk perekaman video udah jelas iPhone 8 paling the best ya. Lu buat rekam video iPhone 8 udah ambil. Tapi kalau lu buat kebutuhan foto, saran gue lu mendingan ambil si Samsung. Kenapa Samsung? Samsung A51 itu layar AMOLED, jadi kalau lu buat foto enak. Dan untuk fitur-fitur ya Samsung tuh lebih lengkap. Dan untuk hasil lah, Samsung juga lebih bagus dibandingkan iPhone. Untuk hasil jepretan ya. Ini gue ngebandinginnya si Samsung ini dengan iPhone Twir ya. Kalau lu bandingin dengan iPhone 13, 14 Pro Max, selalu sehat bos. Nah, gitu baru bisa komen ya kan. Nah, kalau buat jepret-jepret, lu udah pilih aja Samsung. Terserah lu mau ngambil Samsung A50, Samsung A30 kalau lu mau budget lebih ngepres lagi. Tapi di video ini A51 menurut gue lebih oke dibandingkan iPhone 8 kameranya. Tapi kalau lu mau perfect di segala sisi, buat jepret oke, ya buat rekam video lumayan oke, ambil Poco M5s ya. Ini saran gue ya. Lu budget 1 jutaan no kecot ya. Udah siap pakai ya. Ambil Poco M5s. Bang, tapi kan iPhone bagus di perekaman video ya. Tar dulu, gue belum selesai ngebacot. Di video ini gue bakal kasih paham ke kalian semua yang lagi nontonin video ini. Poco M5s ini fitur kameranya lengkap. Jadi kalau buat jepret-jepret, dia lebih lengkap dibandingkan iPhone. Pasti. Dan lu gak usah raguin masalah fitur-fitur kamera yang ada di Android pada umumnya. Lu bisa lihat sendiri buat jepret oke, ya kan? Dan handphone ini udah ada mode malamnya. Si Kima iPhone belum ada ya mode malamnya. Puki iPhone 8 belum ada mode malamnya. Puki iPhone 7 Plus belum ada mode malamnya juga. Dan kalau buat jepret-jepret,
gue bisa taruhan sama kalian semua buat jepret-jepret ya, buat foto-foto. Gue pegang Poco M5s ini kalau diadu sama iPhone 8 atau 17, Poco M5s ini menang kemana-mana boy. Nah sekarang perekaman videonya. Tadi kan lu bilang bagus di jepretan dan perekaman video. Perekaman videonya apa yang spesial sih bang? Ini kan sebuah Android murah gitu ya kan. Kenapa tega-teganya lu bisa bilang spesial gitu? What a special thing about this Poco M5 ya kan? M5s ya apa spesial ya? Oke. Jadi gini, kalau ketika lo ngerekam pakai Poco M5s ini, apa yang lo rasakan? Yang lo rasain adalah handphone ini menurut gue lebih perfect ya buat perekaman video dibandingkan si Samsung A51 yang lagi kita bahas. Kenapa perfectnya dari mana? Oke, kalian bisa lihat sendiri untuk settingan videonya. Ini lengkap sekali, ada 30 fps, ada di 1080 masih 30 fps, 1080 di 60 fps, dan ada 4K di 30 fps. Nah, apakah Samsung nggak seperti itu? Iya, Samsung juga sama-sama aja. Cuman permasalahannya, entah kenapa gue ngerekam video tuh lebih enak pakai si Poco M5s ini. Lu bisa lihat sendiri nih, ini hasil perekaman videonya. Ini ada mode makronya di perekaman videonya, dan videonya tuh nggak ampas, bukan video kaleng-kaleng boy. Dan ini gue coba video 4K-nya ya. Poco M5s ini video 4K-nya, entah kenapa ya, kalau gue bandingkan dengan harga Samsung harga 4 juta gitu. Gue lebih suka 4K yang ada di Poco ini sometimes ya. Kenapa? Karena lebih halus ya, dan Samsung itu kadang ada geruduk-geruduk dikit gitu. Ini lebih halus. Ini video perekaman 4K nih yang lagi lu lihat nih. Dan ini gua zoom dan tajam banget ya hasilnya. Dan budget 1 jutaan dikasih kayak gini gila sih. Ini gue coba play video 4K-nya dan lumayan halus kan. Tuh lu bisa lihat sendiri tuh. Enak dilihat ya kan. Iya kan. Perfect kan. Perfect dong. Dan gak hanya perekaman videonya aja yang perfect. Lo bisa lihat aja fitur kameranya juga perfect. Buat jepret-jepret itu perfect parah ya. Handphone ini ada mode malamnya, dan mode malamnya juga cakep. Gue udah coba ya kan. Potretnya juga lumayan cakep. Gue udah coba. Intinya perfect lah, perfect. Kalau lu emang sukanya Samsung, dia perfect untuk foto. Cuman buat perekaman video Samsung agak kurang ya. Tapi kalau lo mau perfect di segala sisi, foto perfect, perekaman video perfect, desainnya perfect ya, handphone enak dipakai, performanya kenceng ya. Ini di antara semua handphone yang kita bahas ini, salah satu HP paling kenceng ya si Poco M5s ini yang gue rasain. HP-nya paling kenceng di antara semua handphone yang lagi kita bahas. Baterainya awet banget. Dan yang paling parah, kameranya paling jos di antara semua handphone yang gue bahas. Jadi gue bisa kasih kesimpulan ya, pemenangnya di antara semua handphone yang gue bahas ini, kalau budget 1 jutaan, saran gue mendingan lu ambil Poco M5s. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan deh. Info detailnya tuh gue taruh semua di deskripsi biar lu gak pusing.